Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim yang berbahagia, dan semoga kita semuanya selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abdul Qadir Jailani, atau yang akrab kita kenal sebagai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, merupakan seorang ulama dan sufi terkenal yang lahir pada tahun 1077 Masehi, bertempat di Iran. Dia dikenal sebagai pendiri Thariqah Qadiriyah, salah satu thariqah sufi yang paling berpengaruh di dunia Islam. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memiliki pemahaman mendalam tentang ajaran Islam dan spiritualitasnya, serta dia mendedikasikan hidupnya untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam dan mengajarkan praktik-praktik sufi kepada para pengikutnya. Dia mengembara ke berbagai tempat dalam perjalanannya mencari ilmu dan makrifat atau pengetahuan tentang Tuhan yang lebih mendalam. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga dikenal karena karya-karyanya yang mendalam tentang ajaran Islam dan sufinya, yang termasuk dalam kitab-kitabnya yang terkenal seperti Futuh Al-Ghaib atau Pembukaan Rahasia, serta Al-Ghunya li Talibi Thariq Al-Haq, cukuplah bagi pengikut jalan kebenaran. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wafat pada tahun 1166 di Baghdad, Irak. Namun, warisan spiritualnya terus hidup melalui pengikut-pengikutnya dan Thariqah Qadiriyah yang tetap aktif hingga hari ini. Beliau sangat dihormati sebagai salah satu sufi yang paling terkemuka dalam sejarah Islam dan dianggap sebagai figur sufi yang sangat penting dalam tradisi sufi. Kata-kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang sangat termasyhur. Yang pertama, ubahlah karenanya sesuatu yang dia benci dari nafsumu, sehingga dia memberimu apa yang kamu sukai. Jalan itu luas, berdirilah dan teguhlah, beramallah dan jangan lalai selama tali dengan dua ujungnya masih di tanganmu. Mohonlah pertolongan kepadanya atas sesuatu yang menjadikanmu lebih baik. Kendarailah nafsumu, jika tidak, ia akan mengendarai dirimu sendiri. Nafsu itu tukang memerintahkan keburukan di dunia dan juga tukang mencela di akhirat. Kedua, bersopanlah yang baik terhadapnya dan terhadap makhluk-makhluknya. Sedikitlah berbicara yang tidak berguna bagimu. Ketiga, orang-orang yang meninggalkan amal dalam keadaan berilmu, ilmu itu akan melupakanmu dan berkahnya hilang dari hatimu. Wahai orang-orang yang bodoh, seandainya kamu mengetahuinya, niscaya kamu mengetahui siksaan-siksaannya. Keempat, syirik itu ada pada lahir dan batin. Syirik lahir ialah menyembah berhala, sedangkan syirik batin ialah berpegang pada makhluk dan memandang mereka dapat memberi kemudaratan serta manfaat. Keempat, wahai anak, janganlah kamu menuntut sesuatu kepada seseorang
Dan jika kamu mampu untuk memberi dan tidak mengambil, maka lakukanlah. Kamu melayani dan kamu tidak minta dilayani oleh orang lain, maka lakukanlah. Keenam, jadikanlah akhirat itu sebagai modalmu dan jadikan dunia itu sebagai keuntunganmu. Gunakanlah seluruh waktumu untuk menghasilkan akhiratmu. Lalu, apabila dari waktumu itu ada sedikit yang tersisa, maka gunakanlah untuk berusaha dalam urusan duniamu dan mencari penghidupan. Ketujuh, nasihatilah dirimu terlebih dahulu, barulah kemudian menasihati orang lain. Kamu harus lebih memperhatikan nasib dirimu sendiri. Janganlah kamu menoleh pada orang lain, sedangkan dalam dirimu masih ada sesuatu yang harus diperbaiki. Kedelapan, janganlah kamu takut kepada makhluk dan janganlah kamu berharap kepada mereka, karena hal itu menunjukkan betapa lemahnya imanmu. Hendaklah engkau istiqomah dalam cita-citamu, sehingga engkau memperoleh ketinggian, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberimu sesuatu yang layak dengan cita-citamu, dengan kebenaran dan keikhlasanmu. Bersungguh-sungguhlah engkau, songsong dan kejarlah, karena sesuatu itu tidak akan datang kepadamu begitu saja, tanpa berusaha memperolehnya, sedangkan engkau mempunyai kewajiban untuk melakukan amal kebaikan, sebagaimana engkau diwajibkan untuk mencari rezeki. Kesembilan, selama hidup di dunia ini, yang terbaik adalah menyelamatkan hati dari buruk sangka. Kesepuluh, orang itu dikatakan dekat dengan Allah, bersama Dia meluangkan waktunya untuk berzikir setiap hari. Itu adalah beberapa kata-kata dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang tentunya kita wajib untuk menafsirkannya secara luas serta mengembalikannya pada diri kita masing-masing demi kebaikan kita. Jadikanlah dirimu lebih baik dari hari-hari kemarin. Resapilah dan pahamilah dirimu, sehingga engkau dapat bertemu dengan hakmu. Sekian 10 kata-kata dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga kata-kata tersebut dapat menjadi inspirasi atau suri tauladan bagi diri kita masing-masing ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.